Shalom, senang sekali dapat berjumpa kembali dalam program Bible Study Online CK7, di mana pada hari ini kita akan membahas dari Mazmur pasal yang ke-79. Saudara, kalau kita ingat bahwa bangsa Israel pasca peninggalan Salomo, mereka terpecah menjadi dua. Kerajaan utara dan selatan, 10 suku di utara, 2 suku di selatan. Nah, ketika utara itu dibuang ke Asyur, selatan dibuang ke Babel. Mereka sangat-sangat menderita, saudara. Oleh karena kelakuan bangsa Israel, mereka mengalami penderitaan, pembuangan yang sangat-sangat menyedihkan mereka. Nah, di tengah-tengah pembuangan itu mereka berharap supaya dikembalikan ke Yerusalem kembali. Nah, Mazmur pasal 79 ini berisi tentang permohonan ampun bangsa Israel atas kejadian pembuangan. Dan mereka berharap Tuhan membalas kekejian bangsa Babel yang sudah menawan mereka. Nah, kisahnya seperti apa? Kita akan baca, kita akan renungkan, dan kita akan mengambil manfaat di dalamnya. Namun terlebih dahulu mari kita datang kepada Tuhan. Kita sembah Dia, saudara. Kami datang Tuhan, hampiri tatamu dengan ucapan syukur kami. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Oh, Kau besertaku.
Sebab Kau besertaku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Benar ya Bapa, anugerah-Mu besar buat kami anak-anak-Mu. Kami tidak pernah berjalan sendiri. Tuhan selalu menyertai. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik. Sekarang kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Urapi kami Tuhan, supaya kami mengerti apa yang menjadi sabda dan firman-Mu. Kami percaya sebagai sebuah kebenaran, dan iman kami bertindak untuk melakukan dengan taat dan setia. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan membaca dari Mazmur pasal 79, saudara. Di Perjanjian Lama, sekitar halaman 916. Ada 13 ayat, kita akan baca semuanya. Pada perikop permohonan ampun dan pembalasan. Ini adalah Mazmur Asaf. Ya Allah, bangsa-bangsa lain telah menyerbu milik-Mu, menajiskan bait kudus-Mu, membuat Yerusalem menjadi timbunan puing. Mereka memberikan mayat hamba-hamba-Mu sebagai makanan kepada burung-burung di udara.
daging orang-orang yang kau kasihi kepada binatang-binatang liar di bumi. Darah mereka ditumpahkan seperti air sekeliling Yerusalem, dan tidak ada yang menguburkan. Kami menjadi celaan bagi tetangga-tetangga kami, menjadi olok-olok dan cemoohan bagi orang-orang sekeliling kami. Berapa lama lagi ya Tuhan, Engkau murka terus-menerus, dan cemburumu berkobar-kobar seperti api? Tumpahkanlah amarahmu ke atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal Engkau, ke atas kerajaan-kerajaan yang tidak menyerukan namamu. Sebab mereka telah memakan habis Yakub dan menghancurkan tempat kediamannya. Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami, tetapi hendaknya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemah kami. Tolonglah kami ya Allah, penyelamat kami. Demi kemuliaan nama-Mu, lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Mengapa bangsa-bangsa lain dibiarkan berkata, di mana Allah mereka? Kiranya di depan mata kami bangsa-bangsa lain mengetahui pembalasan atas darah hamba-hamba-Mu yang tertumpah. Biarlah sampai ke hadapan-Mu keluhan orang tahanan sesuai dengan kebesaran lengan-Mu. Biarkanlah hidup orang-orang yang ditentukan untuk mati dibunuh. Kembalikanlah 7 kali lipat ke atas pangkuan bangsa tetangga cercaan yang telah mereka lontarkan kepadamu ya Tuhan. Maka kami ini umat-Mu dan kawanan domba gembalaan-Mu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya dan akan memberitakan puji-pujian untuk-Mu turun-temurun. Saudara, ini adalah mazmur dari Bani Asaf untuk dinyanyikan pada saat ibadah ketika bangsa Israel mengingat tentang hukuman Allah terhadap mereka. Ingat ya, tadi saya katakan 10 suku di utara dibuang ke Asyur karena kesalahan, dosa dan pemberontakan Israel terhadap Allah. 2 suku di selatan dibuang ke Babel selama 70 tahun. Itu juga atas dosa dan kesalahan serta pemberontakan kerajaan selatan. Nah, di tengah-tengah pembuangan itu saudara, Yerusalem atau Israel bagian selatan, mereka mengalami penganiayaan lebih dari yang seharusnya. Mengapa? Karena tadi dikatakan ayat yang ke-7 ya, ayat ke-7. Mereka telah memakan habis Yakub dan menghancurkan tempat kediamannya. Allah memakai Babel, Allah memakai Asyur itu untuk menumpahkan murkanya memang kepada bangsa Israel, kerajaan utara dan selatan. Tetapi perlakuan Asyur dan Babel kepada Israel, kepada kerajaan Yehuda itu melebihi apa yang seharusnya mereka lakukan. Mengapa? Karena yang dihajar ini bangsa pilihan. Yang sedang dididik Tuhan inilah Israel, biji matanya Tuhan. Jadi hajaran mereka, hukuman mereka kepada Israel seharusnya mengikuti ketentuan dan ukuran Tuhan. Tapi sebaliknya, Asyur dan Babel melakukan kewajiban dan tugasnya melebihi apa yang seharusnya mereka lakukan. Sampai-sampai Israel betul-betul dilumat habis oleh mereka. Saudara. Dan apa yang terjadi? Di tengah-tengah peristiwa seperti itu, Israel sadar bahwa pembuangannya itu terjadi karena kesalahan mereka. Tetapi mereka juga minta ampun sama Tuhan, mereka bertobat, mereka berteriak kepada Allah dan Allah mengembalikan. Tapi mereka juga berdoa untuk apa? Tuhan, balaskanlah kepada orang yang menindas kami karena kami betul-betul dihabisi sama mereka. Kami dihina, kami diolok-olok, kami dicaci maki. Israel berdoa, Israel memohon, bukankah olok-olok mereka kepada kami itu olok-olok mereka kepada Engkau? Nah ini, isi dari Mazmur 79 itu seperti itu saudara. Itulah sebabnya mengapa Bani Asaf mengajarkan.
Ya, pemazmur menaikkan syafaat kepada Allah. Doa dengan permohonan yang sungguh. Untuk apa? Untuk mengampuni kesalahan dan kemurtatan orang Israel, sekaligus mereka minta Allah menghukum bangsa yang merusakkan Yerusalem dan bait Allah. Karena apa, saudara? Karena Babel, Nebukadnezar itu meratakan kota Yerusalem dan membumi hanguskan, meratakan juga bait suci. Itu lambang kehadiran Tuhan. Tadi di ayat 6 dan 7 itu seperti itu. Yerusalem dibinasakan oleh tentara Babel. Tepatnya pada tahun 586 sebelum Masehi. Nah, Asaf mengakui bahwa oleh tentara Babel itu mereka betul-betul mengakui tentang murka Allah. Namun apa yang mereka lakukan terhadap Israel, ya, Babel melakukan terhadap Israel itu dilaksanakan karena apa, saudara? Karena benci kepada Allah dan umat pilihannya. Ini, saudara. Jadi kalau ada orang berkata, mengapa Babel dihukum Tuhan? Padahal kan dipakai Tuhan untuk menghukum bangsa Israel. Kok Israel dihukum, Babel juga dihukum? Seringkali ada pertanyaan seperti itu. Nah, di Mazmur pasal 79 ini terjawab sudah bagaimana pengakuan Israel atas hukuman Tuhan. Tetapi juga mereka berdoa supaya apa? Supaya Babel dihukum Tuhan. Karena pelaksanaan penawanannya itu dilandaskan atas bencinya Babel kepada Allah dan kepada umat pilihan Tuhan, yaitu Israel. Dan sudah tahu, pemazmur terdorong akan adanya kemuliaan Allah dikembalikan kepada umat pilihannya, yaitu bangsa Israel. Dalam hal ini kerajaan selatan atau Yehuda. Mengapa, saudara? Karena ini perlu diucapkan, diingatkan kepada generasi-generasi seterusnya. Diingatkan kepada keturunan-keturunan Israel berikutnya. Untuk apa sih? Supaya Israel tahu. Jangan main-main lagi dengan Allah mereka. Jangan main-main lagi dengan Tuhan mereka. Yaitu Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Itulah sebabnya Bani Asaf memazmurkan ini. Mengkidungkan ini. Supaya Israel ingat selalu siapa Tuhan mereka. Jangan sampai murkanya terulang kembali. Nah, di dalam pasal 79 ini, saudara, ada beberapa faktor penting yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah begini. Israel menyadari dosa mereka. Itu penting. Itu penting, saudara. Seseorang yang mau dipulihkan, seseorang yang ingin mendapatkan pengampunan dari Tuhan, langkah pertama adalah sadar bahwa mereka berdosa. Sadar bahwa mereka bersalah. Sadar bahwa mereka memberontak kepada Tuhan. Makanya dengan tepat Asaf membimbing bangsa Israel supaya mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Mereka mengakui bahwa keadaan tragis yang mereka alami ini disebabkan karena api cemburu Tuhan atas umatnya, atas bangsa pilihannya yang tidak setia mengikuti perintah Tuhan. Jadi yang pertama, sadari dosa-dosa mereka. Yang kedua, lewat Asaf, Israel dituntun supaya apa? Memohon agar Tuhan memulihkan sesuai dengan keadilannya. Jadi kalau saya kasih kalimat sederhananya begini. Tuhan, kami sadar kami salah. Kami taat, kami dihukum. Ya, atas ketidakbenaran kami. Atas pemberontakan kami dibuang ke Babel. Ya Tuhan, kami akui itu. Itu yang pertama tadi. Nah yang kedua, Tuhan pulihkan kami. Sembuhkan kami, kembalikan kami kepada Yerusalem. Supaya kami boleh membangun kembali bait-Mu yang kudus. Gitu. Jadi mereka memohon supaya Tuhan memulihkan. Dan
memberikan keadilan kepada bangsa yang menindas, yaitu Babel. Memohon agar Tuhan menghukum bangsa yang dengan kekejaman dan penghujatannya telah menyalahgunakan wewenang yang telah dipercayakan Tuhan kepada mereka. Lihat saudara, tadi katakan kan, kami diolok-olok, kami dicaci maki. Bahkan mereka berkata, di mana Tuhan mereka? Nah, ini sudah melampaui kewenangan. Babel sudah kelewat batas. Babel sudah terlalu jauh menghukum bangsa Israel. Sampai-sampai apa saudara? Menghina Allahnya, menghina Tuhannya. Nah ini, makanya Asaf minta, memohon kepada Tuhan, turunkan keadilan. Itu saudara. Yang ketiga, mereka menyadari bahwa mereka tidak akan pernah bisa melangkah, tidak dapat kembali ke Yerusalem, gak punya daya apa-apa, dan gak bisa menolong dirinya sendiri. Dan mereka membutuhkan Tuhan supaya menyelamatkan mereka. Itu di ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Mereka mengakui Tuhan, hanya Engkaulah satu-satunya. Hanya Engkau yang sanggup menolong kami. Kami gak berdaya, kami gak sanggup, kami gak mampu. Kami butuh Tuhan. Itu saudara. Tadi yang pertama adalah mengakui dosa. Yang kedua mohon pemulihan dan keadilan Tuhan. Lalu pengakuan, yang ketiga pengakuan. Tanpa Tuhan kami gak bisa apa-apa. Ini yang Tuhan sukai. Sehingga Tuhan memulihkan bangsa Israel. Karena kesadaran akan hal ini. Dan saudara tahu, Mazmur ini selalu dikidungkan, diucapkan kepada generasi ke generasi. Supaya Israel ingat, tanpa Tuhan mereka gak bisa berbuat apa-apa. Tanpa belas kasihan Allah, mereka tidak akan sanggup pulang ke Yerusalem dan membangun bait suci yang dirindu-rindukan itu, saudara. Karena mereka sangat tersiksa. Mereka sangat menderita di Babel. Predikat anak Allah, bangsa pilihan, biji matanya Tuhan itu betul-betul sampai pada titik terendah. Mereka betul-betul menjadi olok-olok. Kamu pikir kamu bangsa pilihan, kata orang Babel. Kamu pikir kamu biji matanya Tuhan. Kalau memang kamu bangsa pilihan, biji matanya Tuhan, mana Allahmu? Kadang-kadang kita sebagai umat Allah mengalami hal yang sama. Kita berdosa, kita bersalah, kita memberontak Tuhan. Kita tidak setia kepada Tuhan. Lalu Tuhan menghukum kita. Nah karena kita dihukum Tuhan, maka kita teriak-teriak, Tuhan ampuni kami, Tuhan pulihkan kami. Itu benar saudara, mengakui dosa kita, itu jalan cara pemulihan. Tapi kita juga minta Tuhan, jangan sampai orang-orang yang mengolok-olok aku, orang yang menghina aku, orang yang merendahkan aku, Tuhan berikan keadilan kepadaku. Mereka merendahkan aku, mengolok aku. Karena sejatinya mereka mengolok-olok Tuhan. Kita tidak minta mereka dibinasakan seperti pada Mazmur 79 ini. Tapi kita minta keadilan Tuhan. Kita serahkan keadilan kepada Tuhan. Supaya Tuhan bertindak adil kepada kita dan kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Hanya Tuhanlah yang mampu mengasihi kita. Hanya Tuhanlah yang mampu memulihkan kita. Apalagi kita punya Tuhan yang luar biasa, yang rela mati buat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita alami kasih setianya, kita alami belas kasihannya. Tadi kita berdoa, menyanyikan pujian bahwa Dia adalah gembala kami, gembala kita yang terbaik. Pasti kalau ada orang yang merendahkan hati seperti bangsa Israel, merendahkan hati, mencari wajah Tuhan, meninggalkan jalan-jalan yang jahat, berbalik kepada Tuhan, Tuhan pasti juga akan pulihkan. Sebab kita umat pilihan Tuhan. Kita biji matanya Tuhan. Ini saudara. Nah, perlu saya ingatkan juga. Ketika Israel menyadari bahwa tanpa Tuhan mereka tidak akan mendapatkan pengampunan. Tanpa Tuhan mereka tidak akan mendapatkan pemulihan. Dan tanpa Tuhan mereka tidak akan mendapatkan keadilan. Demikianlah doa-doa kita itu harus kita tujukan kepada Allah. Kepada Tuhan.
Kalau di perjanjian lama, mereka berdoa kepada Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Di perjanjian baru, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub itulah yang mengutus anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Yohanes 3:16 berkata, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kata beroleh hidup yang kekal itu artinya kita ada di dalam belas kasihan dan kasih karunia Tuhan. Ketika kita melenceng dari kebenaran, ketika kita jauh dari Allah, secepat kita sadar mengakui dosa-dosa kita, dan kita minta keadilan dari Tuhan, serta kita mengaku bahwa tanpa Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa, saya yakin dan percaya Tuhan bersegera untuk menolong, memberkati, dan memulihkan umat pilihannya. Kalau dulu kepada bangsa Israel, kerajaan Yehuda, kerajaan selatan, saat ini kepada kita, saudara dan saya pun akan mendapatkan anugerah, keselamatan, dan kasih karunia Tuhan. Nah, ini yang harus kita mengerti, saudara. Ya, ini yang kita mengerti. Sadar bahwa Tuhannya Allah Israel itu adalah Tuhan yang berbelas kasihan. Sadar bahwa Tuhannya adalah Tuhan yang memegang kendali atas kehidupan. Sering saya katakan bahwa Tuhan adalah sutradara hidup kita. Dia yang mengatur. Dia yang mengatur sedemikian rupa. Ketika kerajaan Yehuda Selatan itu dibuang ke Babel, Allah sudah mengaturnya. Gimana caranya? 70 tahun. Tepat 70 tahun, saudara. Tidak kurang, tidak lebih. Bagaimana bisa Babel yang berkuasa, yang berjaya di seantero wilayahnya bisa dikalahkan oleh kerajaan Media Persia. Sehingga Raja Media Persia mengizinkan orang-orang tawanan, bukannya orang Israel. Saudara. Ada banyak bangsa yang ditawan oleh Babel. Tapi begitu Media Persia mengalahkan Babel, para tawanan-tawanan itu dikembalikan ke bangsa atau negaranya atau kerajaannya. Israel mengalami pemulihan karena Allah yang mengatur. Nah, kepada Allah sang pengatur hidup itulah yang harus kita naikkan doa permohonan, doa mohon pengampunan, doa pertobatan, dan doa pemulihan. Sebab tanpa Tuhan, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau Tuhan tidak menolong, maka bangsa Israel udah pasti habis, terhapus dari bumi ini. Saudara. Tapi puji Tuhan, Allah yang memanggil, Allah yang memilih, Allah yang menghajar mereka, Allah juga yang mengampuni mereka. Oleh sebab itu, belajar dari peristiwa ini. Kalau kita sedang dididik Tuhan, didisiplinkan Tuhan, dihajar Tuhan karena kesalahan kita, jangan lari kemana-mana. Tetap ada di dalam rencana Tuhan. Tetap ada di dalam kehendak Tuhan. Saya yakin dan percaya, kalau Tuhan mampu memulihkan Israel, Tuhan yang sama mampu memulihkan saudara dan saya. Apa masalah saudara? Saudara dididik Tuhan, diajar Tuhan karena kesalahan seperti Israel? Atau mungkin saudara diizinkan Tuhan untuk mengalami penderitaan seperti Ayub? Entah keadaan kita yang menderita karena kesalahan atau tidak, tetap datang kepada Tuhan. Ayub tidak pernah meninggalkan Tuhan. Walaupun penderitaan bukan karena dosa dan kesalahannya. Karena dia tahu ini Tuhan yang punya rencana. Apalagi kalau kita berbuat dosa sehingga kita menderita. Ya jangan lari kemana-mana. Hanya kepada Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Tuhan mau kita selalu datang kepada Tuhan. Saya akan percaya berkat, pemulihan, perlindungan, penyertaan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami belajar dari Mazmur Asaf pasal 79 ini. Bagaimana mereka bangsa Israel dituntun oleh doa Asaf ini. Mazmur Asaf ini. Supaya mereka tidak lari dari rencana Tuhan. Kami belajar bagaimana Israel dihajar Tuhan. Dihukum Tuhan. Karena murka Tuhan atas pelanggaran mereka.
Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Ketika mereka berteriak minta tolong, Tuhan bersegera menolong mereka. Tepat 70 tahun, Tuhan membebaskan mereka dari cengkeraman Babel. Lewat kebaikan Tuhan dalam diri Raja Media Persia, maka mereka kembali ke Yerusalem, membangun kota Yerusalem, dan bahkan kembali membangun Bait Allah. Itulah sebabnya Bapa, kami mengucap syukur atas pelajaran yang indah ini. Kalau kami kedapatan seperti mereka yang sedang dihukum, kami mau hanya datang kepada Tuhan. Kami akan lari kemana-mana. Kami tidak akan lari kemana-mana. Kami hanya lari ke kaki Tuhan. Mohon ampun, mengakui dosa-dosa kami. Meninggalkan jalan-jalan yang jahat. Mencari wajah Tuhan. Maka kami percaya kalau Israel dipulihkan, kami juga dipulihkan. Karena kami dan mereka sama-sama adalah biji matanya Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Berkati anak-anak-Mu. Dan sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripadamu. Kekasih-kekasih Kristus, umat pilihan Tuhan, biji matanya Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.